Bab 784, Jadilah pion saya. Kamu benar, mereka tidak bisa menghentikanmu. Suara samar terdengar dari balik tirai, kalian mundur. Dia langsung menyuruh kedua orang itu pergi. Kedua sosok itu menghilang dalam sekejap dan hanya ada tirai gulung di depan Zaidin Kana. Zaidin Kana mengepalkan tinjunya dan matanya menyusut. Dia tidak menyangka orang ini begitu sombong. Apakah ini memprovokasi dirinya sendiri? Merasa bahwa mereka tidak perlu membantunya sama sekali. Aroma teh menggulung. Orang yang duduk di paviliun teh tampaknya tidak tinggi atau kuat dari bentuk fisik dan bahkan merasa seperti orang biasa di masa lalu. Tapi berdiri di luar adalah Zaidin Kana dengan wajah pembunuh dan ingin membalas dendam saudaranya, tapi dia tetap tenang. Bilang saja, aku akan menghabiskan tehku. Suara menuangkan teh membuat Zaidin Kana masih belum berani mengangkat tangannya. Ketenangan dan keteguhan seperti itu akhirnya menang. Aku tidak bisa membunuhmu. Zaidin Kana mengertakkan gigi. Dia harus mengakui bahwa orang-orang di balik tirai gulung terlalu kuat, jauh di luar imajinasinya. Bahkan jika mereka hanya berjarak 5 meter, perasaan tertindas masih sangat kuat. Sepertinya selama dia melakukannya, orang yang di paviliun teh belum membuka tirai gulung, dan hidupnya sudah hilang. Kamu sangat rendah hati, kata Lord itu, bagaimana kalau kamu mencoba? Zaidin Kana tidak bergerak, dan dia tidak berani bergerak. Anda jauh lebih buruk daripada Zadan Kana. Tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama, dia ingin membunuh saya, tidak pernah sedikit pun keraguan, hands on, tapi sayangnya, skillnya masih buruk. Lord di depannya, penguasa gerbang tersembunyi saat ini, tidak tahu siapa identitas aslinya, tetapi Zaidin Kana menebak bahwa dia pasti seorang tokoh besar di utara. Jika terburu-buru sekarang, apakah mungkin untuk melihat wajahnya? Mata Zaidin Kana terus berubah dan dia masih ragu-ragu, tapi sesaat dia menyerah. Melihat wajah Lord berarti dia harus mati. Bahkan, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Lord di depannya merasa terlalu tak terduga. Bahkan jika dia tidak melihat siapapun, dia hanya mendengar suaranya. Beberapa langkah menjauh, merasakan napas membuatnya merasa tidak berdaya perasaan. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka aku sekarang yang akan berkata. Sebelum Zaidin Kana berbicara, Lord berbicara lebih dulu, Zadan Kana sudah mati. Aku kekurangan orang. Aku menginginkanmu jadi pion saya. Kata-katanya langsung, sederhana namun agak mendominasi. Ini adalah sebuah pengumuman, dan tidak ada nada negosiasi sama sekali. Kenapa? Zaidin Kana mengejek. Dia kesini untuk membunuh Master. Dia tidak berani melakukannya, itu yang membuatnya sedikit yang kesal. Sekarang Lord itu berbicara langsung dan ingin dirinya menjadi pionnya. Lelucon apa ini? Untuk alasan apapun, saya yakin Anda akan setuju. Lord berkata, sama seperti kedua saudara laki-laki Anda. Begitu suara itu turun, wajah Zaidin Kana berubah, dan dia tiba-tiba menjadi tajam. Apa yang kamu bicarakan? Baru saja Lord berkata bahwa kedua saudara laki-lakinya, selain Zadan Kana, yang telah hilang selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kabar, juga telah memasuki gerbang tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan meski dia tidak memiliki berita apapun tentang Zaudun Kana, dan dia tidak dapat menghubunginya, bagaimana Lord bisa tahu? Keluarga Kana benar-benar tidak mudah. Ada 3 master besar dalam satu keluarga. Keluarga paling kaya ini seharusnya jadi milik keluarga Anda, tapi sayang sekali, kata sang Lord. Waktu juga takdir. Posisi kalian dirampok oleh orang lain, dan perebutan ini mungkin tidak akan pernah ditarik kembali. Apa yang ingin kamu katakan? Teriak Zaidin Kana, menunjuk ke master di balik tirai gulung, beri aku penjelasan. Jangan ragu, Zaudun Kana masih hidup dan sehat, tapi dia telah mengubah identitasnya, dan tidak ada yang tahu siapa dia sekarang, kata Lord dengan ringan. Tapi aku bisa memberitahumu masalahnya, ada juga awan merah padanya. Di mana masa depan, keluarga Kanamu, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Bab 785. Hilang, dapatkan kembali cepat atau lambat. Itu saja.
Setelah berbicara, penutup rol paviliun teh bergerak dan sosok di belakangnya seperti uap saat aroma teh melayang ke kejauhan dan perlahan menghilang. Berhenti, berhenti kataku. Teriak Zaidin Kana, dan segera masuk tiba-tiba membuka penutupnya, hanya melihat meja teh sederhana dengan cangkir di atasnya yang masih mengepul. Matanya gemetar, dia tidak menyangka bahwa 2 dari 3 bersaudara di keluarga Kana telah memilih untuk memasuki gerbang tersembunyi. Apakah dia orang terakhir yang tahu? Zaudun Kana. Zaidin Kana mengertakkan giginya, di mana kau sekarang? Di tangannya, ia masih menggenggam potongan daging dan darah dari tubuh Zadan Kana. Tato awan merah itu berlumuran darah, membuatnya semakin merah. Zaidin Kana menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi gelap dan tiba-tiba dia merobek kerahnya, pergelangan tangannya menjentik dan belati jatuh di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan memotong kulit dan daging di dadanya, langsung meneteskan darah. Wajah Zaidin Kana tetap tidak berubah, tanpa cemberut, dia memotong kulit dan dagingnya, dan segera menutupi potongan yang telah dipotong dengan kulit Zadan Kana. Tato awan merah yang diwarnai merah cerah sangat mempesona. Apa yang hilang dari keluarga Kana, cepat atau lambat, aku harus mendapatkannya kembali. Zaidin Kana mengepalkan tinjunya, dan darah tumpah dari jari-jarinya, berdetak menetes ke tanah. Sementara itu, Grey Z tidak mengurus urusan keluarga Kana. Yang ingin dia lihat adalah situasi keseluruhan, bukan hanya keluarga Kana, apalagi keluarga besar. Sebelum semua gerbang tersembunyi digali, apa gunanya membunuh keluarga-keluarga besar ini? Tugas paling mendesak adalah menghancurkan grup Lon, menghilangkan lapisan kabut dari grup Lon, dan menggali dengan seksama orang-orang tersembunyi yang ada di dalamnya. Dia merasa bahwa selama grup Lon dikalahkan dan berantakan, orang-orang tersembunyi di dalamnya secara alami akan terungkap untuk mendapatkan keuntungan. Tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, tidak peduli seberapa hati-hati mereka, begitu kepentingan dilibatkan, mereka pada akhirnya akan mengungkapkan petunjuk. Orang-orang rakus ini memilih masuk ke gerbang tersembunyi, bukan untuk mencari keuntungan. Selama minat mereka terputus, mereka lebih cemas daripada orang lain. Kak Grey, apakah kamu mendengarkan saya? Melihat Grey Z dalam keadaan linglung, Sekretaris Mita Chan mengulurkan tangannya dan menggelengkan matanya. Kak Grey. Ah, dengar kok. Grey Z buru-buru berkata. Yang ini, kentang gorengnya terasa lebih enak, dengan rasa pedas dan segar. Ini adalah cemilan yang harus dimiliki untuk perjalanan, di rumah, dan saat bekerja. Kak Grey. Mita Chan memutar matanya. Ini adalah topik setengah jam yang lalu. Saya sedang berbicara tentang pacar sekarang. Dia menghela nafas dan berbicara dengan Grey Z untuk waktu yang lama, tetapi dia bahkan tidak mendengarkannya. Itu terlalu berlebihan. Berkat itu, dia mempersiapkan dengan cermat, merias wajah, dan mengambil foto yang bagus. Butuh lebih dari 1 jam untuk memperbaiki gambar. Baru saja akan meminta informasi kontak dari Grey Z malah bercerita tentang kentang goreng. Pacar, jangan khawatir, kamu akan segera melihatnya. Itu jenis pria tampan dan gagah seperti yang kamu suka. Aku jamin kamu menyukainya. Grey Z tersenyum, menoleh untuk melihat ke arah Dandili dan Dara Syam yang sedang menghubungkan proses bisnis. Dia, apakah kita sedang membahasnya? Grey Z tidak begitu memahami masalah bisnis, jadi dia menyerahkannya kepada Dara Syam untuk menyerahkan dirinya. Butuh lebih dari 1 jam bagi Syam untuk secara resmi mendarat di Pasar Utara. Seluruh Syam Group telah mengadakan lusinan pertemuan, baru bisa memberikan perhatian khusus padanya. Sebenarnya rencananya sudah ditentukan, tapi Syam selalu ingin membuat lebih banyak persiapan jika terjadi keadaan darurat. Topik Mita Chan cepat berubah. Kak Grey, bagaimana kamu tahu aku suka yang tampan dan gagah? Karena kamu terus menatapku dan meneteskan air liur. Grey Z sama sekali tidak sopan. Itu membuatku terlihat seperti kentang goreng. Bab 786. Istri, hati-hati pada Mita Chan. Mita Chan tiba-tiba tersipu. Anda tampan, baik, dan juga bisa melawan penjahat. Apa yang salah dengan tatapan menggodaku?
Saya tidak berani merebut pria dari Presiden Syam. Katanya, lagian, saya toh tidak bisa merebutnya. Yah, saya tahu itu. Itu karakter yang sangat bagus. Teruskan. Grey Z berdiri, mengambil kentang goreng dari tangan Mita Chan, berjalan dan makan. Dia menuju ke arah Dara Syam dan yang lainnya, menarik kursi dan duduk untuk mendengarkan. Untuk saat ini, produk kita tidak ada masalah. Yang kita butuhkan sekarang adalah coba-coba, dan lihat umpan balik dari pasar dan konsumen. Dara Syam telah menyimpan folder di tangannya. Data yang relevan harus dikumpulkan. Mari kita membuat penyesuaian. Ya, dan Dili dan yang lainnya segera mulai sibuk. Istri, kamu harus berhati-hati dengan Mita Chan. Grey Z mengambil sepotong kentang goreng dan memasukkannya ke dalam mulut Dara Syam. Dia benar-benar memikirkanku, diam-diam melihatku meneteskan air liur, dan aku tidak berani mendekati dia terlalu dekat. Itu terlalu berbahaya. Kalau begitu aku akan memecatnya. Dara Syam benar-benar menggigit kentangnya. Rasanya sepertinya berbeda dari yang sebelumnya, dan rasanya enak. Sepertinya tidak boleh memecatnya. Sebelum Grey Z bisa berbicara, Dara menggelengkan kepalanya lagi. Kalau dia dipecat, makanan ringan siapa lagi yang harus kita ambil? Jika Mita Chan tahu, Grey Z dan Dara Syam sangat menginginkan makanan ringannya. Sekantong kentang goreng tanpa sisa, Grey Z menyeka mulutnya. Apakah kamu siap? Iya. Semuanya baik-baik saja. Ini baru permulaan. Keluarga Syam tidak hanya ingin memasuki pasar utara, tetapi juga dengan tegas menempati tempat ini, dan bahkan menggantikan posisi grup Lon di utara. Ini adalah ambisi yang besar. Grey Z mengatakannya dengan ringan, seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu menggantikan grup Lon. Uhuk-uhuk. Dara Syam hampir tersedak oleh kentang goreng tersebut. Grey Z dengan cepat menuangkan segelas air untuknya dan meneguknya 2 kali sebelum dia tenang. Kamu bilang kamu ingin mengganti grup Lon dan statusnya di utara. Wajah Dara Syam sedikit merah meski cuaca berjalan lancar. Dia mengira dia salah dengar. Ada lebih dari selusin industri di bawah Lon Group, dan mereka semua berada di posisi terdepan, begitu kuat dan menakutkan. Itu benar. Grey Z memiliki ekspresi tenang di wajahnya, apakah ini sulit? Dara Syam menarik napas dalam-dalam, apakah ini pertanyaan yang sulit? Ini adalah pertanyaan yang tidak mungkin. Meski di industri terkait Syam, masih ada peluang untuk bersaing, apalagi investasi Syam di bidang ini sangat besar, dan kini ia punya banyak pengalaman. Tetapi Lon Group tidak hanya dalam industri ini, tetapi melibatkan berbagai industri dan semua aspek. Di industri-industri itu, Syam bahkan belum pernah mendengarnya, bagaimana cara menggantinya. Apakah bisa mengandalkan mimpi? Ini hal yang sulit, kata Dara Syam. Industri di bawah grup Lon tidak tercakup oleh keluarga Syam kita. Bagaimana kita bisa bersaing? Tidak ada persaingan, kata Grey Z serius. Bunuh mereka dan tangkap mereka secara langsung. Dara Syam benar-benar tidak bisa berkata-kata, bunuh mereka, tangkap saja mereka. Dia mengedipkan matanya dan menatap Grey Z, dia tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Grey Z bercanda, atau membicarakannya dengan serius. Bunuh grup Lon dan ambil semua propertinya. Jangankan berbicara tentang melakukan, hanya bercanda saja itu membuat orang merasa energi. Grey Z, apakah kamu serius? Setelah beberapa saat, Dara Syam benar-benar menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia memiliki jawaban di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk bertanya. Tentu aku serius, jawab Grey datar. Oke. Dara Syam mengangguk, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Ini adalah Dara Syam. Selama Grey Z mengatakan padanya bahwa dia serius, Dara Syam akan mempercayainya 100%. Tidak akan ada keraguan lagi, dia akan melakukan apa yang Grey Z ingin dia lakukan. Pertama-tama persiapkan psikologis, kata Grey Z sambil tersenyum, ini akan memakan waktu, mungkin 3 bulan, atau mungkin 3, bukan 5 tahun. Dara terkejut. Tidak 3 hingga 5 hari, kata Grey Z ringan. Bab 787. Hidup mati grup Lone. Nah, Dara Syam benar-benar berhenti berbicara.
Dia merasakan keberaniannya, seolah-olah dia tidak berada pada level yang sama dengan Grey Z. Mengalahkan Lone Group dalam 3 sampai 5 hari. Di seluruh alam semesta, dia takut hanya Grey Z yang berani mengatakan itu, tetapi Dara Syam benar-benar memiliki perasaan bahwa apa yang dikatakan Grey Z bisa terjadi. Oke, saya akan mendengarkan suamiku, kata Dara Syam, saya akan segera menyusun rencana pengembangan masa depan Syam dan bantu saya melihatnya ketika saatnya tiba. Dia segera bangun untuk bersiap, bahkan jika itu hanya sebuah ide, itu juga mewakili jalur pengembangan masa depan Syam. Dara Syam tidak pernah berani membayangkan bahwa Syam akan menjadi raksasa seperti grup Lon, tetapi Grey Z bermaksud bahwa ini bahkan bukan tujuan akhir dari Syam. Pada waktu bersamaan, Lon Group ruang pertemuan teratas. Ini adalah ruang konferensi standar tertinggi di grup Lon. Orang yang dapat berpartisipasi dalam ruang konferensi ini, setidaknya di grup Lon, harus memiliki status tertentu. Pada saat ini, Ferry Lon, yang duduk di atas, memiliki suara yang nyaring. Semuanya, ini waktunya untuk hidup dan mati grup Lon. Ekspresinya sangat serius. Dari pendaratan resmi Syam di pasar utara dan peluncuran produk baru, dia merasakan krisis. Krisis yang serius. Bahkan meski Syam hanya dalam satu industri, itu kompetitif dengan Lone Group, dan itu bahkan bukan ancaman. Namun ia tetap merasa bahwa keluarga Syam ini tidaklah sederhana. Apa Anda selalu bercanda? Segala sesuatu di grup Lon kita bekerja dengan baik, dan margin keuntungan selalu meningkat. Bagaimana kita bisa cemas? Ya, Presiden Lon, Anda baru saja mengambil alih Nona Rania, saya khawatir ini akan menjadi masalah internal. Anda tidak terbiasa dengan perkembangan di sini, jadi Anda berbicara omong kosong, bukan? Sebelum Ferry Lon melanjutkan, beberapa orang di kerumunan itu membuka mulut mereka. Ferry Lon mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tahu bahwa grup Lon saat ini tidak sendirian dan keputusan akhir juga bukan hanya milik keluarga Lon. Orang-orang yang hadir semuanya adalah komunitas kepentingan, yang terikat erat dengan kapal besar grup Lon. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melepaskan kepentingan mereka sendiri, apalagi kesempatan untuk memperjuangkan lebih banyak kepentingan. Dia sedikit marah. Dulunya ini hanyalah ide Rania Lon untuk membangun kapal komersial yang mewah. Dia berhasil, tetapi manfaat yang dipertukarkan selama periode itu terlalu banyak dan grup Lon saat ini menjadi tidak murni. Setidaknya, itu bukanlah seperti ide asli Rania Lon. Keluarga Lon membayar harga sumber daya yang besar untuk ini, tetapi pada saat ini, mereka masih tidak bisa mengendalikan grup Lon dan menjadi semakin tidak berdaya. Kemampuan saya tidak perlu Anda mempertanyakannya. Ferry Lon tidak sopan, menoleh dan melihat. Itu ternyata hanya 2 anggota keluarga kelas 2. Jika mereka dapat memasuki ruang konferensi ini, cukup untuk melihat seberapa dalam hubungan kepentingan di belakang mereka. Beberapa orang besar, yang tidak mau maju, diam-diam mendukung keluarga kelas 2 seperti itu, bahkan keluarga kelas 3, menyusup ke grup Lon, bersaing untuk mendapatkan setiap keuntungan yang mungkin. Ferry Lon semakin merasa bahwa grup Lon saat ini hampir akan dimangsa. Meski tidak untung tetap bisa memberikan keuntungan kepada semua orang ini, dia khawatir tidak lama lagi akan ambruk. Kata-kata Tuan Lon bahkan lebih salah, orang itu berkata dengan enteng. Setiap orang adalah pemegang saham grup Lon. Meskipun keluarga Lon memiliki bagian paling banyak tanpa semua orang bekerja bersama, grup Lon tidak dapat berkembang menjadi raksasa seperti ini. Di semua industri, mereka adalah pemimpin. Meliputi seluruh tanah dan memimpin, hampir seperti monopoli. Ini bukanlah apa yang keluarga Lon bisa lakukan. Atau, Lon selalu merasa bahwa grup Lon berada di jalur yang benar, dan kita tidak membutuhkan kita sekarang. Suara lain terdengar. Ini secara terbuka di depan semua orang, memprovokasi Ferry Lon. Mereka juga telah memprovokasi Rania Lon dengan cara ini sebelumnya, dan mereka telah mencoba berulang kali. Bahkan meski grup Lon tampaknya milik pribadi keluarga Lon, namun semua orang tahu bahwa keluarga Lon tidak dihitung, dan setiap orang memiliki hitungan kecil mereka sendiri. Di ruang konferensi,
Hanya sedikit orang yang berbicara dan banyak orang yang menyaksikan penuh kegembiraan. Semua orang menonton, patriark keluarga Lon masa depan, Ferry Lon, apa yang bisa dia lakukan. Mereka takut bahkan meski Piang Lon yang duduk sendiri di sini, masih akan sulit untuk mengendalikan grup Lon di tangannya. Di ruang konferensi, tidak ada suara gemeretak, tidak ada hiruk-pikuk, semua orang merasa senang, dan bahkan ada senyuman di wajah mereka, tetapi semua orang tahu bahwa ini sebenarnya lebih kejam daripada medan perang.